A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asadaqa wa akum minas solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Muhammadiyah 4 kelas 1, 2 dan 3. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas izinnya kita bisa bertemu di siang ini dalam rangka pesantren virtual. Anak-anak sekalian yang Ibu sayangi dan Ibu cintai, pada kesempatan ini Ibu ingin menyampaikan sedikit ilmu yang bisa dibagikan oleh Ibu kepada kalian semua. Pada kesempatan Ibu ingin menyampaikan tentang dahsyatnya sedekah. Anak-anakku sekalian, para penghuni neraka itu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, gitu kan, tangguhkanlah aku, gitu kan, berilah aku sedikit waktu untuk aku di dunia ini, akan aku isi kehidupanku dengan sedekah. Seperti yang tadi telah Ibu sampaikan di pembukaan sebelumnya dari surat Al-Munafikun ayat 10 yang artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali diri, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Anak-anakku sekalian, penghuni neraka berdoa kepada Allah gitu. Ketika siksaan neraka yang begitu berat menimpanya, apa doanya? Ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk kembali ke dunia. Agar apa? Agar aku bisa bersedekah. Ya, jadi penghuni neraka itu tidak meminta kembali ke dunia itu untuk melakukan sholat, untuk melakukan puasa, untuk melakukan haji, tidak. Tapi penghuni neraka itu meminta kepada Allah beri kesempatan untuk hidup kembali, untuk apa? Untuk bersedekah. Kenapa? Karena itu dahsyatnya sedekah, gitu kan. Jadi banyak manfaat-manfaat dari sedekah ini, dan sedekah ini lebih luas daripada zakat dan infak, ya anak-anakku. Zakat infak itu hanya berupa harta dalam bentuk bendawi, ya, materi. Nah, kalau dalam sedekah itu lebih luas daripada benda atau materi. Ya, bisa bahkan dalam satu hadis katakan senyum pun adalah sedekah. Ya, memberikan salam kepada saudaramu itu adalah sedekah. Banyak sekali sedekah, ya. Jadi bukan hanya berbentuk materi, sedekah itu segala hal yang bisa kita berikan dan memberikan kebahagiaan kepada orang lain itu bisa disebut sebagai sedekah, ya. Malah di salah satu hadis dikatakan kan, pemberian yang disertai dengan menyakiti hati yang menerima itu lebih baik kita memberikan senyum dan kata-kata yang baik, ya. Jadi kata-kata yang baik lebih baik dibandingkan dengan sedekah yang disertai dengan menyakiti hati si penerima. Itu enak-enak, ya. Jadi sedekah itu dasarnya sedekah. Sedekah itu lebih luas dan tadi lebih diinginkan oleh para penghuni neraka ketika mereka sudah masukin neraka, ingin kembali ke dunia untuk apa? Untuk bisa bersedekah. Anak-anakku sekalian, dari hadis Arba'in yang ke-29 dikatakan salah satu fungsi sedekah itu adalah bagaikan api, bagaikan air yang bisa memadamkan api, ya. Bagaikan air yang bisa memadamkan api. Jadi dengan sedekah bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Nanti di penghujung Ibu akan memberikan sedikit pengalaman yang telah dilakukan oleh pendahulu kita berkenaan dengan manfaat dari sedekah ini. Anak-anakku sekalian, di sini Ibu akan memberikan sedikit keutamaan sedekah, ya anak-anakku, ya. Yang pertama, bahwa sedekah itu dapat menghapuskan dosa, ya anak-anak, ya. Dari hadis Tirmidzi dikatakan sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air yang memadamkan api, ya. Jadi dengan sedekah bisa dihapus dosa kita seperti air yang memadamkan api, ya. Lalu yang kedua, anak-anakku sekalian, dengan sedekah
kita akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah sebagaimana dalam Quran surat 33 ayat 35. Surat 33 surat apa anak-anakku? Surat Al-Ahzab ayat 35. Kita buka ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati wasodiqina wasodiqati wasobirina wasobiroti wal khosiina wal khosiati wal mutasoddiqina wal mutasoddiqoti wasoimina wasoimati wal hafizina furujahum wa hafizati wazakirina wahi kasirau wadakirati a'adallahu lahum magfirataw wa azron azim. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki perempuan yang berpuasa, laki-laki perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya, nah ya, jadi manfaat dari sedekah itu tadi dikatakan bahwa kita akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Ya, keutamaan sedekah yang ketiga anak-anakku sekalian, orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir. Ya, seperti hadis Bukhari nomor 142:1 dikatakan ya, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, dia sembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ya, jadi orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Anak-anak sekalian, keutamaan yang keempat dari sedekah itu adalah akan memberi keberkahan kepada harta yang kita miliki, gitu ya. Harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Apa yang dimaksud dengan keberkahan anak-anak sekalian? Jadi dengan sedekah, anak-anakku ya, dengan kita banyak sedekah, kadang gitu kan, kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, ya. Kita bisa mengurangi keinginan membeli barang-barang yang tidak berguna, ya. Kita bisa mengendalikan diri untuk tidak menghamburkan uang yang kita miliki, harta yang kita miliki. Itu salah satu dari keberkahan sedekah, ya. Nah, selanjutnya yang kelima ya anak-anak sekalian, bahwa dengan bersedekah bisa melipat gandakan pahala, ya. Dengan sedekah akan melipat gandakan pahala sebagaimana dalam Quran surat Al-Hadid ayat 18 ya anak-anakku ya. Sesungguhnya orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjaran kepada mereka, bagi mereka pahala yang banyak. Anak-anak ya. Jadi yang bersedekah akan mendapatkan pahala yang banyak, akan dilipat gandakan pahalanya. Lalu selanjutnya keutamaan sedekah adalah, jadi ada satu pintu surga yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang sedang bersedekah. Jadi orang yang suka bersedekah akan memasuki pintu apa? Pintu sedekah. Ya. Selanjutnya anak-anakku, sedekah juga merupakan bukti dari keimanan. Ya, dari hadis riwayat Muslim nomor 223 dikatakan sedekah adalah bukti. Bukti apa? Bukti keimanan seseorang. Ya. Selanjutnya anak-anakku, yang ke-8, dengan sedekah bisa membebaskan dari siksa kubur. Ya, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur, dari hadis Tabrani ya. Jadi dengan sedekah bisa bisa memadamkan api siksaan di alam kubur. Lalu yang ke-9, keutamaan dari sedekah adalah bisa mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual beli ya. Dengan sedekah pedagang bisa mencegah melakukan maksiat dalam jual beli, seperti tidak akan mengurangi timbangan gitu kan, tidak akan memberikan barang yang tidak baik, pasti akan memberikan yang terbaik ya. Itu kenapa? Karena tersadari bahwa
dalam proses perdagangan pun bisa terjadi proses sedekah. Yang terakhirnya adalah anak-anak sekalian, dengan bersedekah akan merasakan dada yang lapang dan hati yang bahagia. Dengan bersedekah kita akan merasakan hati kita yang lapang dan senantiasa berbahagia. Kenapa? Karena ternyata ketika kita memberi bukannya semakin sulit, tapi dengan memberi kita akan menjadi semakin lapang dada kita. Ya, semakin bahagia hati kita. Dengan berbagi kita menjadi semakin berbahagia. Ada sedikit riwayat anak-anak sekalian. Ini peristiwanya sih di Arab ya, gitu kan. Tapi bisa jadikan pembelajaran buat kita karena pelakunya adalah orang Indonesia sendiri. Gitu. Jadi ada beberapa tahun yang lalu ada seorang TKW yang pergi ke Arab Saudi. Dia itu diberi tugas untuk mengurus seorang wanita tua, ya, seorang wanita tua yang sedang sakit. Jadi babysitternya nenek-nenek gitu ya, anak-anakku ya. Dia pergi ke Arab dan kerjanya sangat bagus dan nenek tersebut sangat menyenangi pekerjaan dari TKW ini. Tapi ada satu hal yang selalu mengganjal dari wanita tua ini, dari si nenek ini. Karena apa? Karena si TKW ini kalau sudah masuk ke dalam kamar mandi, dia selalu lama di kamar mandi. Apa yang terjadi gitu kan? Mengapa harus sampai berlama-lama di kamar mandi gitu? Karena penasaran, akhirnya nenek tersebut berkata gitu, kepada TKW tersebut, apa yang kau lakukan di kamar mandi sehingga begitu lamanya kau di kamar mandi? Aslinya tidak mau bercerita ke TKW tersebut. Kemudian karena dipaksa dia menceritakan, Nyonya, saya itu baru 2 bulan yang lalu melahirkan anak. Kemudian saya dipanggil untuk jadi TKW. Jadi saya itu meninggalkan anak saya yang masih 2 bulan. Sehingga saya di kamar mandi untuk apa? Untuk membuang ASI yang berlebihan yang saya miliki. Karena kalau tidak saya akan merasakan sakit. Menangis nenek itu. Akhirnya apa? Ya sudah kalau begitu, kamu pulang saja kembali ke negara kamu. Kamu besarkan bayimu, kamu besarkan anakmu. Bagaimana dengan Nyonya? Biar nanti saya akan mencari pelayan yang baru. Terus bagaimana dengan kontrak kami? Sudah saya penuhi kontraknya. Saya akan bayarkan semua kontrak kamu selama 2 tahun dan saya penuhi semua itu. Pulanglah kamu. Akhirnya si TKW itu pulang ke Indonesia, jadi bekerja sebentar tapi sudah mendapatkan keuntungan berapa dengan gaji 2 tahun. Dengan gaji 2 tahun. Dan apa yang terjadi? Nenek ini mengidap penyakit kanker. Nenek itu bersiap-siap untuk melakukan operasi. Karena kankernya. Nah, ketika akan mempersiapkan operasi, kemudian dia cek lagi kan. Nenek-nenek tersebut mencek lagi keadaannya. Dan dokter terkejut. Kenapa? Karena kanker yang diderita si nenek itu tidak ada hilang. Entah kemana. Sampai medis di sana juga kebingungan gitu para medisnya. Mengapa ini terjadi? Si nenek yang akan dioperasi, tapi kemudian nggak jadi dioperasi. Kenapa? Karena kankernya hilang entah kemana. Gitu. Akhirnya si nenek itu teringat itu. Oh mungkin ini. Gitu. Jadi dengan saya mensedekahkan harta saya untuk menolong pembantu saya yang kemarin, itu Allah berikan kepada saya apa? Penyembuhan. Jadi penyakit saya ini. Nah itu Naya salah satu dari manfaat sedekah gitu kan. Jadi penyakit yang nenek itu yang asalnya harus dioperasi kemudian hilang dengan apa? Dengan nenek itu menyedekahkan hartanya untuk apa? Untuk mengembalikan TKW tersebut untuk membesarkan anaknya. Itu nak salah satu keutamaan sedekah dan itu terjadi gitu di sekitar kita gitu. Ya anak-anakku sekalian, itu salah satu manfaat sedekah dan peristiwa itu pernah ada buktinya gitu. Bahwa dengan sedekah salah satunya adalah menolong kita untuk apa? Tadi terselamatkan dari penyakit yang kita miliki. Nah, bagaimanakah kita bersedekah anak-anakku? Ya. 1. Dalam surat Al-Baqarah ayat 263 dikatakan, perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Jadi satu ya anakku ya, ketika kita bersedekah jangan sampai lisan kita menyakiti penerima sedekah tersebut. Anakku ya. Terus yang kedua, anak-anakku, tadi dikatakan dalam hadis
Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia sembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui. Ya gitu. Jadi harapan ketika kita bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri kita tidak mengetahui. Artinya apa? Sebisa mungkin tidak ada orang yang tahu bahwa kita bersedekah. Untuk apa? Untuk menghindari apa? Untuk menghindari ria. Ya, untuk menghindari ria. Dan yang ketiga, anak-anakku gitu kan. Suatu sedekah bisa saja diperlihatkan. Ya, sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk motivasi agar orang lain pun bergerak untuk bersedekah, ya. Jadi orang lain tahu kita bersedekah pun suatu hal yang baik. Agar apa? Agar orang lain termotivasi untuk bersedekah. Ada anak-anak sekalian, ada cerita yang lain berkenaan dengan manfaat sedekah ini. Ini terjadi di zaman Nabi Sulaiman, ya anak-anakku ya. Jadi ada seekor induk burung itu datang kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi, itu ada umatmu yang setiap hari dia selalu mencuri telurku 1 butir. Kalau dia terus-terusan mencuri telurku, bisa habis dong telurku, sehingga aku tidak bisa lagi memiliki keturunan. Oleh karena itu aku memohon padamu, ya Nabi, cegahlah agar orang tersebut tidak bisa mengambil telurku lagi. Ya. Jadi setelah mendengar keluhan tersebut, lalu Nabi Sulaiman memanggil jin ifrit. Wahai jin ifrit, saya mempunyai tugas untukmu. Ada seorang manusia yang senantiasa mengambil telur burung ini. Coba kamu cegah agar jangan sampai orang tersebut mengambil telur burung tersebut. Hari pertama, burung itu ngadu lagi ke Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman, bagaimana ini? Telurku tetap hilang 1. Ya nanti akan aku cegah lagi, sahut Nabi Sulaiman. Hari kedua begitu, hari ketiga begitu. Akhirnya Nabi Sulaiman berkata, dipanggillah jin ifrit. Wahai jin ifrit, mengapa ini sampai terjadi? Kenapa telur burung itu hilang terus? Padahal saya sudah menyuruh kamu untuk mencegah agar orang tersebut tidak bisa mengambil telur burung tersebut. Lalu jin ifrit berkata kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Sulaiman, orang ini suka bersedekah di pasar. Jadi sebelum orang ini mengambil telur burung tersebut, dia senantiasa bersedekah di pasar. Sehingga apa? Sehingga ketika saya berusaha untuk menyakitinya, bukan dia yang tersakiti, tapi malah saya yang tersakiti. Begitu jawab jin ifrit. Karena orang tersebut senang beribadah, dan setiap hari ketika dia akan mengambil telur burung itu, ya dia melakukan ibadah di pasar. Ya Nabiullah. Begitu jawaban jin ifrit. Akhirnya apa gitu kan? Ketika induk burung itu datang lagi kepada Nabi Sulaiman mengadukan itu, lalu Nabi Sulaiman tidak mengatakan apa-apa. Biarkan saja orang tersebut mengambil burung. Karena orang tersebut senantiasa bersedekah dan dia dilindungi oleh sedekah. Itu ya nanya. Jadi contoh yang lain berkenaan dengan tadi dahsyatnya bersedekah, manfaat dari bersedekah. Ya. Sehingga ibu mengajak kalian, hayu anak-anak sekalian, kita bersedekah sekecil apapun sedekah itu. Bahkan senyuman itu adalah sedekah. Memberikan salam kepada teman, pada saudara pun itu adalah sedekah. Yang menebarkan kasih sayang juga itu sedekah. Ya, nah, anak-anak sekalian, bagaimana kita bersedekah? Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 263 dikatakan bahwa perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Ya, anak-anakku, jadi ketika kita memberikan sedekah jangan disertai dengan embel-embel kata-kata yang lain. Ya, dengan sedekah jangan diharapkan kita mendapatkan doa dari yang diberikan sedekah oleh kita, itu kan. Dengan sedekah jangan berharap bahwa kita akan meminta balik atas sedekah yang kita berikan. Jangan anak-anak sekalian, ikhlas saja ya, bukan ikhlas bersedekah. Ya, jangan disertai dengan kata-kata yang menyakitkan. Kenapa? Karena perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik dari sedekah yang disertai dengan tindakan yang menyakiti. Yang kedua, anak-anakku sekalian, ketika kita bersedekah, ya, di dalam satu hadis dikatakan jika tangan kamu bersedekah, maka diharapkan tangan kirimu tidak mengetahuinya. Jadi sebisa mungkin kalau kita bersedekah, kita rahasiakan sedekah tersebut. Tetapi suatu sedekah
bisa diperlihatkan oleh kita. Untuk apa itu? Bukan untuk ria dan ujub, untuk jadi sombong, bukan. Tapi untuk apa? Untuk menjadi motivasi agar orang lain pun tergerak untuk bersedekah, ya. Jadikan sedekah itu dakwah kita agar orang lain menjadi mau bersedekah. Ayo anak-anakku, kita bersama-sama bersedekah, ya. Bersedekah apalagi di bulan Ramadan ini, ya, yang dikatakan bahwa di bulan Ramadan itu amalan apa? Amalan sunnah pun nilainya menjadi amalan yang wajib, gitu kan. Dan yang amalan yang wajib oleh Allah dilipat gandakan pahalanya. Mari kita bersedekah, sekecil apapun sedekah itu, ya. Itu anak-anak yang bisa ibu sampaikan. Al-haq mirobika, yang hak datangnya dari Allah semata, yang salah dari keterbatasan ilmu yang ibu miliki. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak tepat, jika ada kata-kata yang menyinggung perasaan anak-anakku sekalian, ya. Mari kita jaga saum kita, mari kita bersama-sama bersedekah, ya. Sedekah harta, sedekah senyum, sedekah ilmu, ya. Anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.